Oke, selamat datang di podcast Jagongan Santan Canda Tanya Bersama. Iya, ini kan kita masih di momentum bulan Syawal, Syawal, bro. betul. Maka di sini kita akan mengucapkan Innalillahi. Enggak dong. Bukan ya. Mohon maaf. Lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. batin. Jadi kalau selama ini kita banyak salahnya Ya, ketika kayaknya podcast. banyak ya. Banyak ya dari bercanda kita, betul. dari ngobrolnya kita, ketidakjelasan kita Ya. menyakiti hati semua kalangan. Kami mohon maaf di sini. Tapi kalau menyakiti hati yang zalim? Orang yang zolim itu biarin aja. Oh, biarin aja. Semua kita maafin kecuali Zionis BOP dan semua yang mendukung mereka. Gitu. Ya mohon maaf. Belum terbiasa ya. Kita sambung loh. Iya. Shock tipis-tipis ya guys. Culture shock langsung. Culture shock. Ya. Pak Bahlil, Pak Prabowo dan Fu Fafa insya Allah kita maafin kalau mau bertobat. Ya, kita. Ya tapi ini kita harus mengapresiasi juga ya di tengah embargo minyak dunia, tapi Pak Bahlil keren ya. Ya, kita harus menghemat. Kerennya tuh nggak naik ya, Pertalite subsidinya nggak dicabut walaupun per syuting ini tayang Pertamax naik. Iya, betul. Ya ini kasihan ini ya, Pertamax naik tapi nggak apa, yang penting untuk kelangsungan hidup, yang penting nggak dikorupsi aja sih kalau kita tuh mintanya. Iya sebenarnya. Sebenarnya kan kita kan ketika diberi kebijakan-kebijakan itu kan ya ketika itu menguntungkan buat kita dalam tanda kutip ya menyejahterakan rakyat kan nggak masalah juga gitu loh. Bener. Dan Yang juga penting jadi korupsi lah gitu loh. Dan juga pemimpin mereka yang mempunyai wewenang itu juga empati lah gitu loh. Maksudnya ke rakyatnya ketika susah yo jangan foya-foya gitu. Iya, kayak kemarin orang MBG malah joget-joget itu astagfirullah ya. Itu sangat tidak etis ya. Ya. Ya udah itu aja. Daripada narasumber kita habis ini langsung kayak ini bukan forum gua dah. Kayak pulang nih habis ini. Daripada walkout ya. Iya. Bro, kita kedatangan tamu Yang sangat spesial sekali. luar biasa, seorang pembelajar produktif ya. Nama akunnya langsung itu. Kita sambut Mas Umar. Thank you. Terima kasih sudah diundang. Iya, ini Mas Umar ini datang jauh-jauh dari mana ya? Dari seluruh penjuru Indonesia. Dari seluruh penjuru Indonesia. Jadi kita akan mengulik, kita akan membahas segala hal yang berbau tentang produktivitas gitu. Nah, kalau kita, tapi aku ada sesuatu yang unik dari Umar nih, Bro. Umar ini gitu ya. Ini karena podcastnya Jogja, jadi mungkin agak campuran ya nanti bahasanya pakai bahasa Jawa. Bahasa Jawa ngerti, Mas? Taruh subtitle aja di bawah. Mas Umar ini, aku sendiri, buat aku sendiri, ini tuh salah satu contoh keluarga yang sebenarnya pengen tak tiru. Oh, kenapa tuh? Kenapa tuh? Soalnya Mas Umar ini tuh dia hidup berkelana. Naik camper van. Wah, asik banget toh. Nah, kesana kesini. Itu sejak digusur dari mana? Enggak ada digusur, menggusur diri sendiri. Menggusur diri sendiri. Nah, mungkin bisa diceritain kenapa kok kemudian seorang Umar itu memutuskan hidup melalui daerah lewat camper van dan lain sebagainya. Kenapa kok mutusin kayak gitu? Semua sebenarnya awalnya dari hobi ya. Jadi dulu tuh sempat seneng jalan-jalan, tapi pas baru mulai seneng jalan-jalan, pandemi datang. Jadi nggak bisa jalan-jalan lagi kan. Berarti jalan-jalan sebelum tahun 2020 tuh seneng banget. Iya. Kemana aja, Bro? Enggak, baru pertama kali nyoba jalan-jalan solo travel dari Bandung ke Jogja. Dan itu cuma 3 hari aja terus pulang. Tapi ternyata, wah seru ya solo traveling. Solo traveling dari Bandung ke Jogja. Tapi nggak ke Solo? Enggak ke Solo. Nyari ijazah? Di Bandung ijazahku udah 2. Asli lagi. Ya sudah mengikuti ritme kita. Dan asli ya. Asli. Nah jadi ketika itu aku pulang ternyata meskipun 3 hari sangat menyenangkan. Lalu kemudian next ketika udah nggak terlalu sibuk mau jalan-jalan lagi, pandemi datang. Udah nikah belum tapi? Belum. Oh belum nikah. Belum. Jadi setelah itu ikutin ritme kerja dari rumah seperti semua orang gitu kan. Waktu itu sambil tesis juga jadi nyelesain S2. Ketika udah mulai bisa kemana-mana lagi, itu mulai traveling yang dekat-dekat masih sekitar Bandung. Lalu kemudian aku orang yang dari awal karir tuh emang kerja online. Dari awal tuh? Dari awal. Yang dimana pada saat sebelum pandemi, aku udah biasa pakai Zoom.
Iya. Gila. Jadi gila. orang-orang baru belajar pakai Zoom, aku udah bikin webinar itu. Asik. Dan emang senangnya gitu. Jadi kerja dari kafe itu kan populer setelah pandemi. Aku Iya, sebelumnya iya, udah iya. sering. Triggernya siapa triggernya? Triggernya karena ya ketika sebagai mahasiswa kan kita juga kerjaan mainly di laptop kan. Nah, jurusan apa sih? Aku elektro. Elektro. Oh, S2. sama Mas. Oh, ini elektro juga. Iya, benar. Elektro. Iya. Aku Di elektro. UNY aku. Oh. Nah, aku ITB-nya S1 elektro, S2-nya elektro tapi konsentrasi teknologi informasi. Jadi programming, coding segala macam juga. Oh, pantas sudah familiar dengan hal-hal kayak gitu ya sama Iya. software-software kayak gitu Betul. Jadi dulu anak startup juga. Jadi kerjaannya ya emang mainly depan laptop. ya. Asik. Berarti kan bisa kerja di mana aja kan. Iya. Nah, terus aku mikir kalau aku kerja di coffee shop, di Bandung kan ada coffee shop, di Jogja pasti juga ada, di Malang ada, di Bali ada. Kenapa aku nggak pindah-pindah aja? Jadi aku berpikir, oke, meskipun aku punya tempat tinggal, terus aku ke tempat ini, tempat itu bisa seminggu, 2 minggu, tapi bawa laptop. Oke. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi, misalnya aku jalan-jalan ke Jogja misalnya 2 minggu bawa laptop, sayang banget kan kosanku ditinggal nggak dipakai gitu. Iya, Itu kan udah setengah bulan kan. Terus aku berpikir, kenapa aku nggak stop ngekos aja dan tinggal pindah-pindah? Jadi itu awalnya mikirnya gitu. Karena kan nggak harus terpaku ke satu tempat kan. Jadi itu sebelum nikah aku sempat keliling naik motor, keliling dari Bandung. Belum ada camper van itu. Belum. Dari Bandung sampai Jogja, sampai lanjutlah Surabaya, Banyuwangi, nyebrang ke Bali sampai Lombok. Itu 1 tahun full beneran nggak punya tempat tinggal. Itu gara-gara memang untuk memfasilitasi keinginan traveling sambil kerja atau memang udahlah bebas aja jalan kemana aja nggak tahu arah gitu. Keduanya. Traveling iya, tapi Oh, ini ya. yang indahnya itu adalah kita nggak terbatas. Oh, di Jogja liburan seminggu harus ngejar kemana-mana karena nanti kereta balik, nggak harus gitu kan. Kalau aku mau standby di Jogja lama, ya udah aku sebulan di Jogja kos. Kalau misalnya aku ke kota berikutnya, kayaknya nggak seru-seru amat. Ya udah cari hotel aja, nginap 3 hari, 2 hari, habis itu lanjut lagi ke kota berikutnya. Jadi nggak ada pressure ngejar apapun gitu. Terus kalau bosan pindah gitu aja. Asik. Aku tuh pengen loh sebenarnya. Aku kan udah nikah ya. Jadi sama istri kadang gini. Kayak seru ya tinggal di camper van kayak gitu. Sana sini. Nah, cuma kemudian terus nanti anaknya sekolahnya gimana? Nah, itu gimana tuh, Bro? Yang pertama anakku sekarang masih bayi, jadi Asik. tapi emang ada plan berikutnya nanti akan homeschooling. Oh. Ya, homeschooling kan banyak yang online gitu dan aku mempercayai pendidikan itu dimulai dari keluarga, jadi harusnya ayah dan ibunya yang dulu ya. yang mendidik dulu si anaknya. Nggak tahu bakal nanti berubah atau enggak, tapi sementara ini meskipun anak nanti udah usia sekolah tetap rencananya camper van. Nah, hobimu itu kan jalan-jalan. Tadi diawali dari motor, diawali dari jalan-jalan sendirian Iya. gitu kan. Nah, terus ketika nikah itu culture shock nggak dengan yang kayak gitu tuh? Atau istrinya lah. Istrinya. Tapi kalau istri kan emang udah sebelumnya udah suka jalan-jalan atau kayak kan ada kan emang Iya. perempuan yang sukanya ya di rumah aja gitu. Iya, atau Tapi kayaknya sebagian besar cewek suka jalan-jalan nggak sih? Iya, betul. Tapi walaupun ini kan cukup ekstrim juga kan, karena iya. bukan hanya jalan-jalan tapi tempat tinggalnya berpindah-pindah kan. Betul. Jadi aku ta'aruf di 2023, itu langsung pas ta'aruf, nanti kita tinggal di mobil, mau nggak? Wah, sih. Aku jelasin tentunya ya, detailnya kayak gimana, plannya segala macam itu lengkap sekali. Tapi ya udah dia mau gas gitu. Jadi ketika sudah nikah, kita langsung bikin camper van dan itu butuh proses dulu kan. Nyari mobilnya, terus modifnya. Jadi 1 tahun itu tinggal menetap dulu di Bandung. Oh. Setelah itu baru cabut gitu. Nah, kalau seneng apa suka dukanya. Nah, tinggal di mobil tuh apa sih? Mungkin kalau dukanya beberapa pasti terbatas ya. Jadi ruang gerak emang pasti nggak seluas rumah sudah jelas. Lalu kemudian kalau kita beli barang ya nggak bisa asal beli, mau kirim kemana kan. Terus kemudian kalau kita beli barang inventory kita kan terbatas kan. Jadi itu ada plusnya juga karena akhirnya kita jadi lebih minimalis tentunya. Kalau sukanya ya kita bisa kemana-mana sesuka kita aja gitu. Jadi kalau bosan pindah, nggak nyaman di sini ganti tempat. Jadi suasananya bisa selalu fresh gitu. Nah, gue kepikiran ada tinggal neng camper van atau tinggal berkelana kayak ngono gue. Saat ini enggak sih ya. Aku malah tanya nih, kalau ketakutan ada nggak Mas? Maksudnya ketika kita ke kota yang baru yang belum kita pernah ke sana kan. Takut dijahatin. Iya betul kan. Kayak gitu-gitu ada nggak, Mas? Faktanya ketika
orang-orang tahu aku camper van, pasti selalu ada yang pengen banget kayak gitu dan ada juga yang ngapain sih gitu ya. Jadi ini menggambarkan sih pertanyaan kayak gini sering aku dapetin. Ketika naik motor pun pasti risiko itu ada. Kan? Iya, betul. Ya, naik mobil juga risiko itu selalu ada. Tapi ya itu risiko yang diketahui dan berani diambil. Sejauh ini belum pernah terjadi apa-apa. Gitu. Jadi berarti lebih banyak yang care atau pengen tahu daripada yang jahatin gitu ya? Lebih banyak yang bantu gitu? Nggak ada sih yang jahatin, ya bantu, penasaran, kepo gitu. Dan sebenarnya ada komunitasnya juga, ada camper van Indonesia, ada regional Jogja juga ada. Jadi ya nggak banyak yang tahu, tapi biasanya kalau kita udah masuk ke komunitas ini, oh ternyata ada juga loh keluarga-keluarga lain yang kayak gini. Nah, sebagai umurmu berapa sekarang, Mar? Aku sekarang 27 ya. 27. Istri berapa? Istri sama 27 juga. Enggak, berapa? 27, istri satu. Anak satu. Nah, sebagai laki-laki dewasa nih, Mar ya. Kalau pengen itu kan, Mar. Nah, itu kan di camper van goyang. Enggak, kalau aku camper van tuh jadi yang pertama aku sesuka hati sebenarnya. Oke, kita malas camping, cari aja hotel di setiap kota kan pasti ada. Oh, jadi gampang sebenarnya. Iya, Ya kan? Terus yang kedua, kalau misalnya mode parkir, itu aku juga nanti dia bisa kebuka gitu loh, ada awningnya. Terus nanti kayak ada tendanya gini seret gitu. Jadi itu cukup luas sebenarnya. Walaupun kita sesuka hati aja, kita mau misalnya mau kayak gitu ya, tinggal ke hotel Saya diam saja. Gitu kan. Jadi opsinya banyak sekali karena aku nggak selalu di jalan terus. Jadi aku seringnya misalnya nih di Jogja aku stay sebulan nih, ya udah cari aja kos pasutri banyak kan. Lalu kemudian aku naik camper van 2 hari, 3 hari, seminggu ke kota berikutnya, di kota berikutnya aku stay lagi. Jadi itu kayaknya ritme yang lebih tepat untuk sekaligus aku bisa kerja juga kan daripada di jalan setiap saat. Gitu. Berarti camper van tuh nggak harus tinggal di van-nya? Nggak harus. Nggak harus yang ya? Banyak yang kayak gitu, banyak juga yang kayak gitu. Tapi intinya kan aku punya kebebasan untuk tinggal di mana aja. Asik. Nah, itu catatannya. Berarti orang yang kemudian apa sih julukannya camper vaners? Campers. Campers aja. Orang yang campers ini tuh berarti dia punya beberapa genre ya. Ada yang memang tinggal langsung, atau yang kemudian memang fleksibel banget gitu. Sebagian besar sebenarnya punya camper van hanya untuk liburan. Jadi sedikit sekali yang benar-benar tinggal. Jadi sebagian besar tuh emang punya rumah, tapi dia punya camper van juga, sehingga kalau dia jalan-jalan camping, dia nggak perlu mendirikan tenda lagi. Gitu. Jadi sebagian besar dipakai buat camping doang. Nah, kalau teman-teman di sini, Mar, ada yang pengen bikin camper van gitu. Sebenarnya budget minimal mobilnya tuh kayak gimana gitu ya. Kita ngomongin minimalnya. Kan ini tuh menurutku kayak life goals aja sih. Camper van tuh kan seru banget. Iya, seru. Orang biasanya kalau udah punya camper van, pasti kan udah financial freedom dong. Harusnya. Enggak juga sebenarnya. Enggak juga sebenarnya. Karena ketika kita ketemu sama komunitas camper van, waktu itu aku ikut acara ulang tahun komunitasnya. Dan itu kita datang ya semuanya camper van, ratusan camper van di sana. Ada yang dari paling basic kita sebutnya sleeper car, apa itu? Ya udah mobil biasa kayak yang penting bisa buat tiduran, kasih matras gitu. Ada yang dikasih matras, ada yang mobil biasa terus dia dirikan tenda di sampingnya aja. Jadi belum camper van tapi masuk ke situ boleh aja. Ada yang belakangnya dibongkar matras, ya mungkin kalau untuk cuma seorang 2 orang bisa gitu kan. Nah, ada juga yang bener-bener kayak aku dibongkar semua interior dalamnya dan akhirnya direnov lah, beneran direnov dalamnya jadi camper van. Ada juga yang lebih tinggi lagi bener-bener kayak mobil box gede. Iya, aku pernah lihat yang ini loh, mobil bekas ATM. Iya, kayak Jajago kan. Nah, itu bener-bener di recreate lagi kayak gitu, dibikin lagi sesuai kita desain gitu ya. Dan itu yang tingkatannya lebih atas lagi. Bahkan kalau paling atas itu kita sebut sebagai motorhome. Itu kondisinya harus sudah mandiri secara air dan energi. Jadi atasnya pasang solar panel sehingga bisa listrik terus dan ada toiletnya juga di dalam. Nah, jadi kita mau yang ini atau yang ini atau yang ini gitu loh. Yang ini ya sekedar kita beli mobil aja berapa 200-300 juta cukup. Yang tadi itu kan sleeper car, camper van standar mungkin. Apa mobilnya kalau camper van standar? Macam-macam banget sih, bebas banget. Luxio atau apa? Luxio bisa. Kemudian banyak juga yang pakai Grand Max. Grand Max. Ada juga yang pakai Grand Max, Luxio Evalia kayaknya Evalia setipe, gitu.
atau H1 Hyundai H1 juga ada H1. gitu macam-macam. Tapi kalau yang mobil box tuh ya berarti itu beda genre lagi gitu. Jadi ini kayak benar-benar kita seadanya atau kita renov dalamnya atau ini benar-benar kita bikin ulang dari awal. Jadi kita mau yang mana pasti beda harganya. Oh iya. Jadi buat teman-teman kalau pengen bikin camper van dan budgetnya minimalis, ya mending sleeper car dulu ya. Sleeper car dulu itu paling gampang. Ya karena gini khawatirnya ketika over budget malah nanti di sana duitnya habis, ngemis, ngamen. Jadi itu yang ini. kemudian jadi sampah gitu ya, jadi sampah tuh kayak gitu tuh. Akhirnya karena gini, aku tuh kan di komunitas Vespa ya, gitu. Aku pernah di komunitas Vespa dan kita tuh menghindari ketika kita touring itu nyusahin daerah sekitar. Oh jelas. Gitu. Jadi banyak kan kadang oknum-oknum yang nah kayak itu gitu-gitu banyak kan. oknum-oknum yang kayak gitu. Bahkan akhirnya malah menjadi stigma negatif terhadap komunitas tersebut gitu. Betul. Jadi kalau mau touring itu pertama pastiin keuangan aman dulu. Nah kemudian yang kedua ya di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung gitu. Artinya ya sopan santun harus tetap dijaga. Nah terus kemudian yang ketiga, ya ini sesuatu yang simpel ya, walaupun kita nggak ngerepotin orang lain, padahal masalah kebersihan. Wah itu harus benar-benar dijaga. Dan kalau kita pengen ngerelatein sebenarnya para sahabat itu seneng banget touring loh. Contoh misalnya yang terkenal itu adalah Salman Al Farisi. Dia tuh touring dalam rangka mencari Tuhan. Ya dari Persia, terus kemudian ke daerah Babilonia, terus kemudian ke Palestina, sampai akhirnya masuk ke Madinah. Dia mencari Tuhan. Jadi di setiap daerah yang dia temui, dia selalu berganti agama. Gitu. Karena kan dia Majusi kan, penyembah api. Dasarnya kan orang-orang Persia kan nyembah api gitu. Mungkin pas ada lihat orang ngerokok, api ini mati. Ini bukan Tuhan. Masa Tuhan mati. Untung zaman itu udah ono vape ya. Nek ono vape, wis ora relate iki. Ternyata api tidak berguna. Listrik tadi. Nah, jadi ini maaf ya orang Majusi ya. Nah, jadi itu dia touring, kemudian dia di setiap tempat dia mendapatkan pemahaman tertentu, dia convert sampai kemudian dia menemukan Islam. Nah, yang lain juga ada Mu'adz bin Jabal. Bahkan ketika Fatu Makkah, itu Mu'adz bin Jabal itu langsung pengen buru-buru keluar dari Makkah. Untuk apa? Untuk dakwah. Supaya Islam itu nggak hanya terkungkung di Makkah saja, tapi sampai keluar. Jadi Amru bin As juga, jadi para sahabat itu memang berlomba-lomba keluar dari Makkah untuk syiar. Maka DNA-nya orang Islam itu aslinya touring. Bro. Bahkan ada bapak touring terkenal, yaitu Ibnu Battutoh. Sama ini mas, aku tuh ingat ulama-ulama dulu tuh nulis kitab itu di atas unta. Betul. Salah satunya yang aku baca tuh ada Zadul Ma'ad kan yang Ibnu Qayyim. Nah, itu tuh kalau bahasa Arabnya tuh 5 jilid kan. Maksudnya dalam pikiranku, masa menulis kitab 5 jilid di atas unta gitu kan. Dan itu kan unta tuh sangat-sangat nggak stabil. Iya kan? Ya. Sangat-sangat jangan kamu bayangin unta tuh suspensinya nyaman. Kaki-kakinya aman. Kalau ngerem bisa langsung set gitu. Lekernya lega. Enggak, dan itu bisa nulis kitab loh. Iya loh, maksudnya padahal zaman itu kan nggak ada internet, nggak ada referensi-referensi yang kita bisa akses kayak sekarang kan gitu. Jadi kayak menulis benar-benar apa yang ada di pemikirannya, apa yang di kepalanya langsung ditulis, dan itu jadi kitab yang sangat tebal dan sangat luar biasa sekali gitu loh. Nah, bahkan sampai ada ulama tuh yang kayak gini. Buat dia bisa belajar ke berbagai macam daerah, dia sampai jual rumahnya. Iya. Gitu. Jadi saking ediknya sama ilmu dan masalah jarak itu tuh nggak ada masalah gitu. Karena kan ya mau di Irak, mau kemudian di Mesir, kemudian mau di Syam, di Palestina dan sekitarnya, itu kan kalau kita ngibaratin ngapa kok kita mesti takut buat ngerantau? Ngapa sih kok kita harus takut buat touring? Toh kemudian ya Tuhan yang di Mesir sama Tuhan yang di Irak kan juga sama. Tuhan yang ada di Syam sama Tuhan yang ada di Hijaz mungkin kan juga sama. Yang di Indonesia juga sama. Nah, terus kenapa kok kita khawatir untuk touring? Apalagi touringnya buat nuntut ilmu, apalagi touringnya untuk share kebaikan gitu loh. Tapi ini mas, berkait lanjut ketakutan tadi.
kan nggak semua orang itu kan lahir dengan ini ya. Maksudnya kayak aku misalkan, aku lahir tuh ya di situ-situ aja. Oh. Kita jadi kecil, terus SMP, SMA, baru kuliah kan Ngerantau. ngerantau ke Jogja. Dan itu pun nggak jauh juga gitu kan. Nah, kalau aku tuh kadang ada ketakutan-ketakutan ketika misalkan kayak solo traveling tadi gitu, kita belum pernah mengunjungi tempatnya. Nah, itu gimana Mas mengatasi ketakutan-ketakutan itu gitu, atau gimana kita memberanikan diri supaya kita bisa mencoba hal baru yang gitu kita mungkin belum terlalu tahu tentang itu gitu. Oke. Ya sebenarnya yang aku lakukan tidak untuk semua orang juga gitu. Yeah. Ada yang Yeah. memilih tidak melakukan Betul. itu Iya, nggak iya, masalah. oke. Tapi aku pertama kali ngerantau itu ketika kuliah juga. Jadi aku ngerantau cukup jauh lah ya, dari Medan ke Bandung. Wow. Jadi aku kuliah. Lalu kemudian Orang Batak bukan? bukan. Ini punya Aslinya marga Aceh. ini, punya marga Batak. Apa margamu? Nggak ada. Asal ditembak aja. Marganya tuh si tabrak pagar dia. Tidak ada. Nggak ada. Nah, nanti kena judge orang buat asli. Jadi Marga ini jalan ini coba. Ketika aku ngerantau itu kan jadi terbiasa untuk mandiri kan. Jadi kayaknya mulai dari situ. Lalu kemudian pertama kali aku solo traveling kan nggak langsung benar-benar keliling, tapi ya sebagaimana orang pada umumnya jalan-jalan dari Bandung ke Jogja naik kereta itu kan umum aja kan. Biasa. Orang-orang lakukan itu. Jadi yang aku nilai pertama kali aku lakukan itu kita fase prototyping dulu, kita pilot project dulu. Nah, gimana tuh ceritanya? Jadi ketika aku mau coba traveling ke yang lain, yang pertama kali aku traveling ke Jogja dan cuma 3 hari, sederhana kan. Lalu kemudian ketika aku mau solo traveling naik motor, itu selama 1 bulan full sebelum aku benar-benar keliling, tapi setelah aku selesai ngekos, 1 bulan full tuh aku keliling-keliling tapi hanya di Bandung saja. Jadi Tapi aku udah mulai keliling-keliling lah. Nggak usah daerah sekitar Bandung tapi ya. aku nggak ada tempat tinggal lagi. Semua barang aku udah aku buang, kasih orang, donasikan gitu ya. Asik. Jadi benar-benar semua barangku hanya ada yang di ransel saja. Beneran gitu. Loh, kan ulama banget gue. Iya. Iya kan? Ulama banget. Faktanya aku nulis buku pertamaku, buku Jadi Produktif, itu di kota-kota yang berbeda-beda. Wah. Jadi sebagian itu ditulis di Bandung, sebagian di Bali, sebagian di Jogja gitu. Nah, itu kan ulama-ulama banget toh. Itu kayak gitu. Terus untuk meminimalisir ketakutannya apa tadi? Nah, jadi pilot project-nya apa? Selama 1 bulan tuh aku di Bandung aku coba tinggal di hotel ini, apartemen itu kan ada yang harian ya, terus homestay, hostel segala macam aku cobain macam-macam. Terus kemudian selama 1 bulan aku enjoy nggak ya? Nah. Aku cocok nggak ya? Atau aku balik lagi ngekos lagi? Jadi ada pilot project itu sehingga kita nyemplung kolam dulu sebelum nyemplung ke laut gitu loh. Kita nyobain dulu dikit, baru itu kita lanjutkan lebih besar. Kalau misalnya kita cocok, kalau kita nggak cocok, kita nggak terlanjur nyemplung terlalu dalam, kita bisa balikan. Nah, jadi itu yang aku lakukan. Ternyata aku enjoy, ya udah aku lanjutin gitu loh. Berarti hidupnya Umar itu bukan gambling. Semuanya Gitu, direncanain. Artinya kalau gambling semua dijual, tapi kita nggak pernah riset. Terus kita nggak pernah, kalau versinya tadi bikin pilot projectnya gitu. Semua impulsif dijualin karena terinspirasi dari seseorang tanpa riset. Semua harus dihitung. Harus dihitung. Semua harus dihitung. Karena planning ngapain aja, kemana aja, planning keuangan juga itu aku rapi sekali. Sehingga ketika merencanakan, sekarang kan enak banget kalau kita nyari hotel tinggal cari di Agoda Traveloka semua gampang muncul kan. Muncul harganya. Terus kalau kemana-mana Google Maps sudah sangat akurat sekarang. Betul. Dan itu sangat-sangat memudahkan gitu loh. Kayak pertama kali aku ngerantau dulu mau beli tiket pesawat itu harus ke Bandaranya? counter dulu kan. Ke counter apa? Loket. Agen-agen gitu kan. Agen. Sekarang itu beli segala macam tuh udah jauh lebih mudah sehingga kekhawatiran pun pasti berkurang gitu. Jadi asalkan semuanya udah di-plan, nanti tahu mau kemana aja, tapi tetap ada ruang fleksibilitas juga, ya udah jadi hilang lah kekhawatiran. Betul. Aku tuh juga termasuk orang yang seneng ngerantau, bro. Jadi, karena pertama aku pernah ngerantau di Bangka. Di Bangka. Terus aku juga karena kerja dulu punya konsultan pertambangan, jadi sering ke luar-luar pulau gitu. Dan ketika ada proyek luar pulau atau main ke luar daerah, itu aku seneng banget. Walaupun banyak orang yang kemudian bilang bahwa, wah hati-hati main daerah sana, nanti orangnya kayak gini. Hati-hati main ke
pulau itu orangnya aku biasanya takut kayak gitu. orangnya kasar-kasar gitu. Nah, Apa yang Bener nggak? nah aku orang yang berprinsip kayak gini, jangan mengeneralisir seseorang berdasarkan berdasarkan daerahnya, gitu. Artinya kan, misalnya orang Jawa, orang Jawa halus, belum tentu, asli belum tentu. belum jadi tetangga. Orang Jawa yang terakhir kemarin itu ngutang ke Cina banyak banget tuh. Waduh. Waduh. Ya, itu. Artinya tuh belum tentu ketika kita mengeneralisir, misalnya kita kenal orang salah satu teman kita orang Jawa gitu, terus dibilang orang Jawa itu kayak gitu semua, atau kenal orang Sumatera gitu semua. Enggak juga. Orang Solo gitu semua gitu kan nggak? Enggak juga. Iya. Keluarganya aja. Keluarga dia aja. Nah, artinya ketika aku contoh ya, aku ngerantau di Bangka gitu. Bangka itu antara, kalau mungkin di Jawa, kalau zamanku dulu waktu kecil, sentimen antara pribumi dengan Tionghoa itu kan keras banget. Iya. Nah, sementara waktu ngerantau di Bangka, itu tuh mereka udah bisa nikah silang gitu loh, nikah silang. Mereka udah terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Dan juga teman-temanku yang Chinese di Bangka juga baik-baik semua. Terus juga ketika aku main di Palembang yang katakanlah mungkin berbagai macam orang bilang bahwa Palembang itu keras gitu. Ternyata yang lebih lembut dari orang Jawa itu juga ada. Iya. Jadi tergantung dengan kita tuh nyari yang kayak gimana. Nah, aku jadi keinget omongannya Buya Hamka. Jadi ketika ada orang liberal ketemu sama Buya Hamka tentang dia orang liberal itu cerita kayak gini nih. Buya, aku ini di Mekah ketemu pelacur. Nah, terus Buya Hamka itu cerita, oh iya, aku ketika di New York, aku tuh ketemu sama ulama. Itu kalau orang yang mungkin nalarnya atau IQ-nya 58%, nggak nyampe itu. 58% kayak Iya. kenal deh angkanya. IQ nggak persen deh. Itu voting. Itu IQ 58 sekolam tuh. Iya. 58 sekolam. Itu nggak nyampe statement seperti itu. Artinya apa? Artinya kita ada di mana akan ketemu orang yang akan kita cari. Gitu. Kalau memang niatnya haji, umroh, atau kemudian menuntut ilmu di Mekah, maka ketemunya orang-orang alim. Gitu. Tapi kalau yang dicari di Mekah adalah orang-orang yang nggak benar, maka ketemunya juga orang-orang nggak benar. Ya, orang kita ke Mekah nyarinya gengnya Abu Lahab, ya masih ada sampai sekarang pasti gitu kan. Masih pakai sorban. Masih pakai sorban juga, pakai gamis. Iya. Nggak mungkin pakai Lee Cooper kan nggak mungkin. Nah, begitu juga Buya Hamka ketika di negara sekaliber Amerika yang dimana banyak orang liberal, orang sekuler di sana, ketemunya juga ulama juga. Nah, artinya mau di daerah manapun, artinya itu nggak bisa mengeneralisir sifat-sifat tertentu. Oh, berarti ketika kita memutuskan untuk pergi ke tempat atau suatu tempat yang kita pengen tuju, yang pertama tuh ya tujuan kita berarti ya, yang perlu ditanyakan ulang pada diri kita lah. Betul. Tujuan kita tuh ke tempat itu tuh ngapain gitu kan ya. Bukan kayak nggak ada tujuan. Berarti Nah, sama kayak kemarin aku mudik kemarin ke Lampung kan. Ketika aku di sana meniatkan memang, aku pengen ketemu teman-teman komunitas dakwah di sana. Dan ketemu bro, walaupun aku gara-gara pasang story doang, terus banyak yang nge-DM, terus minta nomor WA, ayo mas ketemu di sini, akhirnya ketemu beneran. Nah, artinya memang kita tuh akan dipertemukan dengan orang yang kita cari. Nah, kita tuh nyari apa di sini? Nah, begitu juga Umar nih, aku pengen tanya, dari sekian lama berkelana, nah pernah nggak ketemu satu momentum orang yang menurutmu ini tuh, wih gila nih gitu. Kayak Soekarno ketemu petani marhen. Akhirnya dia bikin paham namanya marhenisme gitu kan. Dia bermalam dengan si marhen itu, terus sering ngobrol. Nah ternyata cara pandang petani ini hebat nih. Nah, terus akhirnya dia mendapatkan paham marhenisme, dia sebutnya. Nah Umar pernah nggak kayak gitu, Mar? Wow, nggak ada yang spesifik ya kayaknya ya, karena kalau aku keliling mainly pasti kalau ketemu para camper lagi kan, atau adventure lagi, orang-orang yang camping gitu ya, orang-orang jalan-jalan. Kalau untuk rekreasinya itu. Tapi kalau misalnya aku pasti ke kota juga kan, nggak cuma ke tempat camping doang. Ke kota ya aku ketemu sama teman-teman yang seprofesiku, kreator juga, coach juga, trainer juga.
dan menyenangkan sekali bisa bertemu secara langsung di kota-kota yang berbeda gitu. Karena kan ada kalau di industriku ada trainer-trainer yang jago, yang coach yang jago, tapi tidak tinggal di Jakarta kan. Ada yang tinggal di Surabaya, ada yang di Jogja, ada yang Malang. Jadi aku berkesempatan untuk ketemu mereka secara langsung tanpa perlu ribet-ribet ngundang mereka atau harus ketemuan di suatu conference tertentu gitu kan. Ya udah aku tinggal samperin aja dan aku bisa dengan mudahnya nyamperin ke rumahnya di mana. Ya udah aku samperin langsung aja gitu. ke sana gitu ya. Langsung aja ke sana. Jadi itu satu privilege sih. Kalau udah di planning semua kan kita tinggal gambar rutenya aja kan. Betul. Oke, mau ke kota mana dulu dan di kota ini aku jumpa siapa aja, ketemu siapa aja yang aku rasa menarik dan kemudian pasti dia punya kenalan yang di kota itu juga kan. Jadi sangat mempercepat naikin networking sih. Gitu. Betul. Jadi sekarang ini kan yang mahal networking itu ya. Iya, betul. Networking. Jadi aku tuh sampai di titik yang heran ketika orang nggak mau keluar rumah. Gitu loh. Iya. Kayak teman kita yang nggak mau datang ini. Tapi dia networkingnya tidak dengan jalur itu. Kan online juga bisa. Online bisa. Tapi sebenarnya kamu tuh menghabiskan di 24 jam itu banyak kan di online apa di offline sih? Atau cukup balance? Online pasti, karena aku udah mendesain karirku online dari awal sekali. Jadi gambarannya aku kerja dari sangat pagi sampai siang. Ya habis itu bisa kemana-mana sama keluarga, punya waktu yang lebih banyak. Karena sangat efisien kita atur kerja kita secara online, jadi jauh lebih cepat sih. Jadi yang ketemu-ketemu orang secara offline itu sebenarnya insidental aja. Kalau lagi banyak ya banyak, kalau lagi sedikit ya nggak masalah juga gitu. Tapi apa sih perbedaan ketemu orang secara online dan offline menurutmu? Ya secara vibe, energi segala macam pasti beda dan itu kerasa. Kita bisa mengoptimalkan online sebisa mungkin, tapi tetap offline akan lebih enak, lebih powerful, lebih nyambung, jadi jelas sih. Berarti bisa dibilang offline tuh nggak tergantikan ya? Nggak tergantikan sih. Seenggaknya sampai saat ini. Nggak tahu nanti kalau teknologi metaverse jadi kayak gimana, we don't know lah. Tapi sampai saat ini masih belum tergantikan. Oke. Nah, kamu kan juga punya legacy pembelajar produktif. Dirintis dari tahun 2020 kalau nggak salah ya. Nah itu triggernya apa sih? Kenapa kok nggak bikin konten traveling keluarga aja? Kenapa kok harus pembelajar produktif gitu loh? Sebenarnya aku juga bikin konten traveling keluarga, tapi itu sekedar hobi lah, bukan diseriusin jadi karir. Pertama kali bikin pembelajar produktif itu ketika pandemi. Jadi ketika pandemi, ya ada gabutnya lah ya. Waktu itu aku lagi nyelesain S2 dan tinggal tesis doang. Oke, jadi tesis itu mumet, ya jauh lebih berat dari skripsi tentunya. Dan di waktu-waktu luang yang ada, aku mulai bikin podcast, audio only dulu. Jadi masih eranya Spotify lah, belum era podcast di YouTube. Nah, di situ aku bikin podcast, lalu kemudian mulai didengarin orang, lalu kemudian masuk ke Instagram bikin konten-konten microblog ya, carousel microblog. Waktu itu kan lumayan ngangkat tuh sebelum ada Reels kan? Betul, belum era Reels. Jadi itu sih awalnya. Dan kenapa sharingnya tentang productivity, self-development, karena emang senang sih. Jadi senang baca buku self-dev, senang sharing seputar productivity, dan ini tuh asalnya sebenarnya dari ketika kuliah. Jadi ketika kuliah tahun 2010-an, kayaknya istilah productivity belum umum. Belum umum. Betul. Nah, dan saat itu aku sibuk sekali. Jadi ketika kuliah sebagai anak rantau, aku kuliah sambil kerja. Aku kerja ngajar les privat, ngajar bimbel. Lalu kemudian aku juga jadi asisten dosen, asisten laboratorium, aktif di kampus juga, ikut rohis juga. Kemudian padet banget ya. Panitiaan gitu ya. Banyak banget itu. Ikut lomba, kompetisi, segala macam diikutin. Nah, terus gimana cara ngatur waktunya kan? Selalu pertanyaan itu, Bang Umar, gimana cara ngatur waktunya? Aku pakai kalender aja gitu. Sekarang semua orang udah tahu Google Calendar. Tapi tahun 2010-an belum ada yang tahu kan. Tapi aku udah pakai itu waktu itu. Lalu kemudian teman-teman banyak yang nanya gimana cara atur waktunya, aku tunjukin kalenderku. Terus mereka terkagum-kagum, apa ini gitu kan. Lalu kemudian aku share aja. Sesuatu hal yang biasa. Sekarang biasa. Tahun itu waktu itu belum ya? Belum. 2020 itu ya, Mas Ian? Enggak, Mas, 2011, 17, 2016, 17, 18 lah. Iya, aku baru pakai Google Calendar tuh 2019 menjelang pandemi. Ya, itu pun belum banyak yang pakai sebenarnya ya. Apalagi
yaitu ketika 2010-an tuh belum pada make, orang kaget, orang bingung ini apa, terus aku jelasin kan. Jelasin, oh kita bisa atur waktu kayak gini. Oh gitu, terus kemudian aku mulai diundang di himpunan mahasiswa, di UKM, terus sharing tentang time management. Asik. Sharing tentang productivity gitu loh. Ya udah aku sharing, terus aku lihat, oh ternyata kita bisa ya bikin konten edukasi di sosial media. Sebelum itu aku orangnya anti sosmed. Oh ya? Iya, jadi Punya sosmed pertama kali tahun berapa? tahun berapa ya? Kayaknya 2016 kali ya. 2016. Langsung Facebook Kayak atau 2016. langsung Instagram? Oh enggak, Facebook sekedar punya doang kayaknya. Mungkin 2012-13 kayaknya pernah punya sekedar akun doang tapi nggak pernah dipakai. IG juga sekedar bikin akun nggak pernah dipakai. Baru mulai beneran main sosmed tuh kayaknya 2018-an lah. 18. Dan tuh di IG. Konten pertama ya? Enggak, baru buka kayak gini tapi nggak beneran aktif konten. Jadi sesekali aja story gitu. Lalu kemudian di 2020 itu ternyata di IG bukan hanya bisa share foto, tapi bisa juga share konten edukasi dengan Carousel tuh. Wah seru nih, udah bikin konten mulai dari situ. Oke, nah terus langsung mutusin pakai nama pembelajar produktif itu? Iya, jadi aslinya sebenarnya mau bikin nama diri sendiri tapi udah kepake. Ya. Siapa sih nama lengkap? Kan Umar Al-Faruqi, aku udah coba urut variasi. Umar Al-Faruq. Sebelumnya itu. Iya. Itu dari tahun 700-an udah ada Udah itu. dipakai itu kayaknya. Udah dipakai itu. Dengan variasi apapun nggak bisa. Jadi sebelumnya IG ku tuh Umar Faruqi, susah banget. Jangan. Apalagi pakai nomor, kayak buzzer kan. Ya udah. 1354. Ya itu dari situ awalnya. Oh, pakai nama pembelajar produktif itu. Dan emang langsung pertamanya memang untuk karena sadar aku expertise di situ, terus bikin konten di situ, atau gimana tuh cara menentukan konten apa yang bakal aku share gitu? Yang pertama karena aku rasa aku tahu, aku jago di bidang ini, ya udah aku share aja gitu. Jadi belum mikir bakal viral, bakal cuan, awal-awal banget belum mikir. Jadi cuma buat edukasi aja ya? Iya, sharing aja. Edukasi. Berarti memberikan sharing dari pengalaman pribadi ke Betul. sosmed gitu ya. Nah, Mas, aku mau tanya deh. Productivity itu udah dimulai dari kuliah atau memang kayak udah mungkin dari pendidikan masa kecil emang sudah dididik kayak kamu tuh jangan buang-buang waktu loh, waktu itu sangat berharga, atau memang kayak baru kesadarannya kayak baru pas kuliah tadi? Gitu. Kayaknya mulai dari SMA ya, tapi belum bener-bener manage waktu kayak kalender segala macam belum. Tapi waktu itu aku punya banyak project-project iseng lah. Oh, apa tuh? Jadi salah SMA-mu satunya negeri swasta? SMA negeri. SMA negeri. SMA negeri. Termasuk yang favorit atau Favorit, SMA negeri 1 di Medan. Itu favorit. Nah, jadi waktu itu Berarti pinter kamu, Mar ya? aku ya bisa dibilang pinter lah. Karena sombong. Karena habis dijunjung ya Berkaitan dengan yang itu sebenarnya project isengnya. Jadi gimana? Waktu itu ya alhamdulillahnya karena pelajaran sekolah itu aku kuasain gitu. Jadi tipikal anak males tiba-tiba ujian nilai 100 gitu ya. Asik. Beda nih, Bos. Aku punya temen kayak gini dari SMP, SMA sampai kuliah. Ada model-model teman kayak gini. Sekarang ketemu lagi model-model kayak gini nih. Ini tuh apa ya, bisa dibilang brengsek. Kita udah belajar masih dapat nilai jelek, ini yang tukang main. Tapi nilainya bagus gitu. Kayak nggak pernah belajar itu kayak di kelas main game atau apa gitu kan. Tapi ujian udah selesai duluan gitu kan. Aku tuh punya temen, jadi dia tuh di SMP pinter banget. Kan SMP aku juga favorit kan. Terus dia tuh milih kemudian SMA-nya di swasta. Biar apa? Biar bisa bolos dan kemudian nongkrong di toko penyewaan buku. Gitu. Dan yang dibaca komik, kayak kalau zaman dulu ada Kung Fu Boy, terus ada apa tuh ninja yang 3 tuh apa sih? Tahu nggak? Oh nggak tahu ya, beda zaman. Beda referensi. Oh, Kung Fu Komang, nah kayak gitu-gitu. Jadi komik-komik receh bro. Cuma sekarang dia tuh jadi dokter, dokter spesialis bedah, gitu. Berarti kan sebenarnya dia nggak bodoh, karena kalau bodoh jadi wapres bro. Waduh. Venezuela gitu. Kalau ijazahnya palsu, jadi diculik bro.
Diculik apa penculik? Waduh, enggak, Venezuela, Maduro. Iya. Oh iya, Maduro. diculik Maduro kan. Maduro Maduro diculik. Gitu. Nanti aku di-cut ya di sini. Gitu. Terus apa tuh pekerjaannya? Tadi kan jadi masuk SMA favorit dan tergolong yang ya dikutuk pinter lah ya. Iya, iya. Jadi waktu itu memang dengan sengaja tidak mengerjakan tugas, tidak mengerjakan PR gitu ya. Tapi gurunya juga nggak bisa komplain karena meskipun aku main laptop di kelas disuruh ke depan ngerjain bisa. Wah. Jadi Itu kayak ini ya. gurunya Apa lu gitu. kelas. Nah, maka banyak waktu itu dilakukan tuh yang lain. Jadi waktu itu pertama kali aku belajar programming tapi non code lah ya. Itu aku suka game, jadi aku belajar bikin game ketika SMA. Lalu kemudian salah satu project yang aku bilang tadi, aku tahu teman-temanku nggak begitu pintar tapi mereka mau belajar, tapi mungkin nggak semuanya bisa afford bimbel. Terus aku bikin bimbel ala-ala. Di Medan, di kelas di sekolahku itu gitu. Jadi aku seniat itu aku bikinin soal-soalnya, modul-modulnya, materinya, terus aku bagikan. Ini non profit itu pro bono aja. Jadi karena dari SMP aku senang ngajar, senang banget ngajar. Dan sampai sekarang kan jadi coach trainer. Dulu tuh aku senang banget ngajar, jadi aku senang orang lain tuh paham kalau aku bantuin memahami kalau dulu matematika, fisika, kimia gitu. Jadi aku ngajar, ya udah. Sepulang sekolah, aku ngajar di depan, terus aku kasih soal-soalnya kayak gitu. Kadang di masjid juga, aku ngajar ke teman-teman. Jadi itu benar-benar aku garap serius gitu. Jadi dengan ada banyaknya aktivitas tersebut, aku harus bisa bagi-bagi waktu kan. Yang mana dulu dikerjain, yang mana dulu dikerjain. Ya termasuk biar ada waktu untuk main, untuk ngegame, untuk nonton anime, ini harus dibagi semua deh waktunya. Iya, gitu. betul. Gitu. Jadi itu yang menjadi awalan belajar Triggernya time gitu management. Ketika kuliah tinggal diterusin. Nah sebenarnya kan banyak orang tua tuh yang nggak support dengan kegiatan kayak gitu. Udah, kamu sekolah belajar, nggak usah kemudian aneh-aneh. Tapi mungkin Gitu. itu karena kekhawatiran juga. Kekhawatiran ketika misalkan nih anaknya nggak fokus sekolah gitu, malah ke game gitu. Terus fokusnya malah ke gamenya gitu. Terus sekolahnya tetap keteteran gitu. Mungkin karena ada kekhawatiran itu juga. Soalnya aku nemuin beberapa juga karena ada juga yang kayak gitu loh. Dibiarkan dikasih fasilitas lah gitu kan. Tapi malah nggak amanah ya, nggak amanah. Gitu. Nah kalau dari orang tuamu sendiri gimana, Mar? Dengan aktivitasmu yang kemudian ternyata malah ngelesin, ternyata malah berkarya di luar sekolah formal kayak gitu, gimana tuh? Sebetulnya orang tuaku dua-duanya sangat-sangat peduli dengan pendidikan. Nah, tapi intinya kan kalau nilai IPK aman-aman aja. Kan, ya. Karena transkrip itu kan LPJ buat orang tua kita. Lu mau komplain apa IPK gua 3,7 gitu. Ya udah gitu. Jadi karena mungkin aku mensyukur ada gift juga ya, ada bakat juga di akademik. Jadi dengan belajar sangat sedikit bisa dapat nilai yang tinggi gitu kan. Kan gak banyak kayak gitu. Jadi aku mensyukuri itu sehingga aku mau ngelakuin apapun bebas karena toh aku tetap bertanggung jawab sama akademikku gitu. Itu kalau dari sisi keilmuan ya. Kalau aku dulu di jalan sama orang tua, ibu atau mama cuma bisa biayai kuliah kamu 5 tahun maksimal, gitu. Lebih dari itu cari duit sendiri. Oh tapi itu satu hal yang menarik juga karena aku ketika merantau itu aku langsung kerja, langsung nyari duit. Jadi itu ketika tingkat 3 kuliah aku udah bilang jangan kirimin aku duit lagi gitu. Iya. Jadi kalau misalnya anaknya udah bisa mandiri dengan diri sendiri, ya udah dia udah percaya kan pada akhirnya. Betul. Gitu. Aku mulai tahun keempat itu terus udah memetakan, aku bakal lebih dari 5 tahun. Karena bukan soal akademiknya, tapi karena aku pengen terlibat di proyek-proyek yang sama dosen kayak gitu. Iya. Nah akhirnya aku lulus 7 tahun. Memaksimalkan waktu yang diberikan. Iya, gitu. Jadi bisa dibilang berapa tahun kuliah? Aku kuliah 3 tahun 48 bulan. Wow, bagus. Tetap 3 tahun ya. 3 tahun tapi 48 bulannya bulan. 48. Nah itu, karena di situ terus kemudian aku bisa dapat ya traveling ke luar kota, ketemu orang-orang baru. Iya Ya itu yang seru tuh kayak gitu tuh. Artinya
bisa bayar kuliah sendiri dan apa ya experience yang mungkin membentuk aku sampai sekarang tuh ya dari kemudian di hutan berapa lama, terus ketemu penduduk asli, suku adat asli di sana gitu. Itu yang paling seru sih. Ya akhirnya yang dikorbankan ya itu kuliah itu. Tapi aku penasaran nih Mas, gimana menimbulkan inisiatif dan mengeksekusi ide itu? Misalkan tadi ya, aku ambilnya dari Mas Umar itu kan punya inisiatif buat kayak tadi buat bimbel. Terus langsung dieksekusi tuh, langsung buat modul, langsung buat ini. Gimana Mas? Karena nggak semua orang itu punya inisiatif dan mau mengeksekusi inisiatifnya itu gitu. Nah, gimana buat seorang itu berani mengeksekusi idenya atau mengeksekusi inisiatif yang dibikin tadi gitu? Kayaknya dulu dari kesukaan ya. Jadi di awal sekali tuh aku suka game sehingga akhirnya bikin game sendiri, suka ngajar sehingga akhirnya bikin sendiri. Kayaknya emang karena aku suka banget gitu. Dulu kan aku sempat alhamdulillah bisa bimbel juga ketika SMA kan. Jadi aku ikut bimbel sebagaimana orang umumnya. Aku selalu tidak suka ketika guru menjelaskan di kelas, tapi senang sekali ketika melihat tutor di bimbel ngajar. Asli. Karena aku beda juga, kan? Aku juga. Bener. Dulu ikut bimbel apa, Bro? Namanya OSCI, itu bimbel kecil lah di Medan, baru buka. Gitu. Oh, jadi aku dulu GO. Nah, GO. Nah, itu pokoknya juara lah. Jadi kalau di sekolah tuh kayak opo sih? Nah, itulah kenapa di sekolah aku tidur, cabut, bolos karena ngapain gua belajar di sini gitu loh. Di bimbel gua belajar dengan waktu yang lebih singkat dan gua paham gitu loh. Itulah kenapa ya tadi aku bilang gitu, aku ngerjain tugas sekolah, LKS bahkan aku nggak beli gitu ya. Jadi segitu ya serebel itu. Tapi temanku ngerjain LKS nanyanya sama aku gitu. Jadi udah punya pola pikir efisien tuh dari awal gitu. Kenapa guru bimbel itu bisa membuat sesuatu rumus yang ribet menjadi simpel, Mar? Karena kalau di sekolah guru tidak perform, nggak masalah buat dia kan. Kalau di bimbel ya guru yang tutor ya buatnya, tutor yang bagus yang difavoritkan. Emang gitu industrinya gitu loh. Karena guru sekolah ngajar sekedarnya aja nggak ada masalah buat dia kan. Gitu. Jadi jadi clipper gitu. Nah, tapi pada akhirnya dari situ aku jadi meniru, mencontoh, oh kayak gini cara mereka ngajar, kayak gini cara mereka modul. Jadi ketika di SMA, aku yakin banget aku jadi guru bimbel juga udah bisa sebenarnya. Jadi dari situ aku ngajarin teman-temanku kan, terus kenapa nggak aku rapihkan aja supaya lebih banyak yang bisa ikut gitu. Jadi dari situ sih hasilnya. Oke, terus kalau sampai yang di kamu PD terus habis itu bikin produk digital, itu butuh berapa lama dari kamu mendeklar bahwa dirimu sebagai pembelajar produktif? Aku bikin konten pertama di pembelajar produktif itu September 2020. Produk digital itu akhir tahunnya langsung aku bikin. Langsung? Tapi itu aku bikin gratis dulu untuk aku testing. Kalau yang benar-benar penjualan pertama itu April 2021. Berarti 4 bulan setelah. Nggak lama ya? Nggak lama. Ya? Karena dari awal aku juga udah tahu aku punya knowledge-nya, tinggal kapan aku mau buka aja sebenarnya. Betul. Dan kalau aku ngelihat ya, banyak orang-orang sukses itu tuh keresahannya justru timbul dari keresahan yang deket-deket sama dia. Gitu. Kalau kita mau cari yang lebih atas lagi, itu ada Soichiro Honda sebenarnya. Jadi pendirinya Honda. Gitu. Dia tuh ngelihat bahwa industrinya Jepang itu runtuh pasca Perang Dunia Kedua. Nah, terus tapi dia ngelihat juga banyak banget berserakan itu kayak bekas turbin-turbin pesawat, besi-besi yang ada di situ. Nah, gimana cara, emang sebelumnya dia mekanik ya, dari awal basicnya dia mekanik. Nah, gimana caranya sisa perang itu, sampah-sampah sisa perang dia buat menjadi sebuah karya yang itu bisa meningkatkan perekonomian negara yang hancur pasca perang. Jadi memang lihat banyak berserakan, ada ini, oh basicku otomotif gitu. Nah, ya udah bikin gitu. Dan kalau kita lihat negara yang kalah perang di Perang Dunia Kedua itu pasti maju secara otomotif. Karena dia kan punya keahlian bikin pesawat terbang, tapi kan nggak boleh secara undang-undang internasional. Nah, akhirnya dia melirik apa sih yang bisa kemudian tidak mengkebiri bakatnya kayak gitu. Nah, terus kemudian dia bikin mobil-mobil, dia bikin otomotif kayak gitu. Nah,
Begitu juga kalau kita ngelihat Raditya Dika juga seperti itu. Ketika dia bilang bahwa cari keresahan tuh dari sesuatu yang paling dekat. Karena kalau kita ngelihat, kadang kita tuh gini ya, sebagai manusia itu yang bikin susah bersyukur adalah kita tuh lupa nikmat yang melekat kepada diri kita, dan kita terlalu fokus dengan nikmat yang melekat pada orang lain. Nah itu yang akhirnya jadi bottleneck buat kita nggak maju-maju. Gitu. Nggak mulai-mulai juga ya? Nggak mulai-mulai. Contoh misalnya, kalau aku lihat, dulu hobinya apa? Dulu hobinya sepak bola misalnya. Terus habis itu hobinya apa? Bikin video. Terus habis itu hobinya apa? Habis itu hobinya public speaking misalnya. Nah sebenarnya ini bisa menjadi satu cari irisannya. Iya, cari irisannya. Bisa jadi misalnya kamu jadi coach sepak bola online. Kan sekarang banyak kayak gitu. Bagi-bagi tips and trick dan yang lain sebagainya. Atau analisa pertandingan gitu. Atau analisa statistik pertandingan. Nah itu kan jadi sesuatu hal yang menarik. Kadang kita terlalu fokus, wah gimana ya pengen jadi kayak Umar. Gimana ya pengen jadi kayak Gibran. Itu kan susah. Susah sih kalau yang Kedua lebih kedua susah itu ya. Khalil Gibran gitu. Nah, itu kan makanya kita harus lihat potensi kita. Yang paling deket tuh apa? Kita dulu pernah punya hobi apa, sekarang kita bisa apa, cari irisannya. Kan enak banget tuh. Nah, tapi menurutku sih kenapa orang tuh tidak aku bilang tuh mengenali diri sendiri atau melihat potensi di dirinya sendiri itu karena sekarang itu kan kayak kita tuh tidak dibiarkan mendapat waktu luang gitu. Mesti menyalahi Prabowo tuh. Maksudnya gimana? Oh enggak. Enggak, maksudnya kayak ini loh. Kita tuh kayak dulu gitu kan. Dulu itu kan kayak misalkan kita pergi kemana gitu kan terus nunggu. Nah itu kan ada waktu menunggu kan. Mungkin kalau dengan waktu menunggu itu kita bisa melihat sekitar terus kayak ada apa ya, ada orang lewat, ada ini gitu kan. Tapi kalau sekarang kan enggak, kita tuh udah langsung otomatis ketika nunggu kan otomatis gini langsung gini. Jadi tidak dibiarkan kita itu mempunyai waktu mungkin untuk mengonekkan hal-hal yang ada di sekitar kita gitu loh. Jadi sehingga kita itu tidak mengenal, bahkan tidak kenal dengan diri kita sukanya apa nggak tahu, kita senangnya atau happy-nya ketika apa gitu nggak tahu juga gitu, karena mungkin udah terlalu banyak informasi yang datang ke kita gitu loh. Nah kalau kita ngelihat kayak tadi Delis, aku sebenarnya kurang sepakat sih gitu. Karena setiap orang yang lagi berdasarkan experience-ku, orang yang kemudian sukses itu adalah orang yang bisa melihat kejelian terhadap sesuatu. Contoh misalnya ya, walaupun misalnya dulu katakanlah belum ada gadget, minim distraksi dan yang lain sebagainya, tapi kalau dia nggak bisa membaca peluang suatu usaha gitu, nah dia akan menjadi sesuatu yang ya akan ikut-ikut orang lain gitu. Karena aku contoh misalnya, simbahku tuh pernah cerita gitu. Simbahku tuh pernah cerita sekitar tahun 30-an tahun 40-an itu yang namanya taplak meja itu tuh barang langka. Dan ada pun itu hanya kain polosan. Nah, terus kemudian simbahku tuh punya inisiatif gimana kalau taplak meja itu dikasih ornamen pakai lilin kayak batik tapi modelnya casual. Nah, terus kemudian dia bikin kayak gitu, kejelian. Udah ada produk yang udah ada, dia inovasi di situ. Ternyata rame. Kok bagus, ada taplak meja yang ada motifnya. Nah, setelah ada motifnya, semua pada bikin. Apalagi nih? Nah, terus dikasih warna. Jadi metode celup-celup warna kayak gitu, dibikin kayak ada pelangi, gradasi, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi ada tingkat kejelian kayak gitu. Begitu juga kalau aku lihat kasusnya Umar tadi, di tahun 2016-2017, yang dimana orang belum kenal Google Calendar, dengan kejelian dia kemudian bikin seminar, atau ngajarin atau nge-training orang yang berkaitan dengan hal-hal kayak gitu tuh. Nah, ketika kita banyak distraksi sekarang ini, di zaman distraksi, bahkan retention atau tingkat retensi orang sekarang itu di bawah 3 detik. Gitu kan. Nah, berarti apa? Kejelian kita juga semakin berkurang. Tapi nggak menutup kemungkinan bahwa kalau kita mau sedikit peka aja terhadap situasi itu, malah justru kita bisa berbalik arah, memimpin peradaban bahkan, gitu. Kalau ngomongin peradaban mungkin kayak jauh banget ya. Kayak misalnya ya kita bisa mengambil sesuatu untuk dijadikan profit buat diri kita. Tapi gimana? Biasanya kan orang itu kan ketika misalkan melihat sekitar gitu kan, terus dia menemui satu keresahan lah gitu. Nah, gimana dia itu memulai gitu loh? Apa misalkan tadi yang taplak tadi kan, gimana dia tuh tidak overthinking ketika
misalkan, wah nanti kok gambar jelek misalkan, atau nggak laku misalkan. Ya ini kayak kita lakuin Umar tadi. Pilot project dulu aja. Iya betul, itu Dicoba yang dulu. dilakuin. Pilot Jangan langsung project. bikin 100, bikin 1, 2, 3, tunjukin ke orang gitu. Nah, Gitu. betul. Itu yang dilakuin. Dari itu yang ilmu yang kemudian diwarisin dari orang tuaku dari dulu ke aku, gitu. Jadi sebelum coba lihat lebih jeli dari sesuatu hal yang udah jadi sesuatu yang mainstream. Nah, apa sih perbedaan antara satu yang berikutnya yang itu bisa jadi pembeda signifikan? Contoh misalnya sekarang banyak coffee shop nih di Jogja Mar, Ya. gitu. Apakah kita harus bikin coffee shop? Ternyata enggak. Kalau bikin coffee shop, mungkin secara keahlian kita nggak punya. Ya. Nah, mungkin bisa jadi kita jadi supporting coffee shopnya aja. Kita bikin mugnya, kita bikin Oh, iya, cupnya, oh, iya. kita bikin kertas filternya. Iya. Nah, artinya nggak perlu bikin coffee shop, tapi kita lihat kejelian apa yang ada di situ tuh. Oh kayak aku inget ini deh, ada tuh dulu tuh cerita ya. Mending kita ngomong berdua, Mar sana Mar. Ini loh, orang yang nambang emas tuh kan. Akan ada ini kan, orang tuh rebut, tiba-tiba ada ketemu tambang emas gitu kan. Wah, ada orang-orang semua itu rebutan menambang emas gitu. Terus ada satu orang yang dia punya ide buat Alatnya. menyediakan alatnya itu tadi. Nah, itu. Jadi dia tuh memproduksi alatnya untuk menambang. Dia punya kayak apa ya? Nggak punya saingan kan. Orang-orang rebutan emasnya dia tetap untung-untung aja gitu. Ya, iya, jadi nggak harus kita tuh terjun kepada suatu industri mainstream. Bisa jadi kita kerja di supportingnya, tapi harus jeli. Sekali lagi, walaupun kita mau join the flow, tapi kalau kita nggak jeli, ya akhirnya produk kita generik kayak orang jual Thai tea itu loh. Akhirnya Iya. kan nggak ada bedanya Sama aja semua. antara satu dengan yang lainnya. Gitu. Coba bikin Thai tea rasa MBG lah, mungkin akan Jadi gratis dong. Minum. Nah, ini biar ada pembandingnya nih, biar Yeah. Umar nih nggak sendirian, sama-sama orang produktif juga. Yeah. Nah, kita panggilkan berikut ini adalah CEO Koperasi Merah Putih. Enggak. Kalau Umar tadi pembelajar produktif, kalau ini Muslim produktif, ya. Ya, Selain dia Muslim itu nggak produktif, katanya kayak gitu. Katanya kayak gitu, ya. Nanti kita tanya, apakah Yeah. benar statementnya seperti Yeah. itu? Hanya Muslim produktif itu saya. Iya. Selain saya minimal bid'ah. Kita panggil Mas Putra. Ya. Kita lagi bareng Mas Putra yang lama tidak berjumpa dengan Iya, kita. kita. Gitu ya. Karena dia ada alasan mulu kalau dia aja. Iya, kalau dia Enggak, soalnya buatku tidak dia prioritaskan. langsung. keramaian. Ya, emang Idealnya itu 2 orang. kamu kayak Mayor Teddy ya, banyak klarifikasi. Asli. Sebedanya kalau dia kan nggak logis, kalau aku selalu logis. Oh, apalagi bedanya? Adalah pokoknya gitu. Pokoknya ada. Pokoknya ada. Pokoknya ada gitu. Adalah pokoknya. Pokoknya ada. Gitu. Aku bingung nih aku harus ngapain. Pokoknya ada. Nah, Put, kamu kan juga seorang produktivis, apa sih? Antusias productivity. Oh, Terutama antusias. di POV Islam. Dia nggak pede nyebut dirinya coach gitu. Oh, Enggak sih. coach. Dia ini nabi, bro. Astagfirullahaladzim. Dia bikin agama baru, namanya nafs udah. Udah tutup ya. Udah tutup. Agama tutup. Itu banget barangnya. Aduh. Di dunia tuh juga ada loh agama yang bubar. Tapi bubar ki mending ya. Cuman tutup. Kayak libur gitu. Agama libur. Nggak sholat lagi libur. Habis lebaran. Nah, ini kan POV Islam nih, Put, gitu. Nah, kalau kamu ngelihat produktivitas yang konvensional dan Islam tuh bedanya apa sih? Paling dasar sih intention sih. Intention, niatnya. Jadi kalau sejauh yang aku pelajarin kan kalau konvensional intensinya adalah ya selain udah pasti selain Allah kan akhirnya gitu. Ya entah itu untuk kebahagiaan, untuk ketenangan, untuk kalau itu ngomongin emosional. Emosionalnya kan kebahagiaan, ketenangan atau pengen eksis, pengen buktiin diri ke orang lain. Tapi kalau kita ngomongin motivasi yang material, ya berarti dia pengen punya benda gitu. Pengen punya harta, pengen punya ini, itu, dan lain-lain. Jadi, di intentionnya itu. Gitu. Dan nanti turunannya jadi banyak. Oke. Contohnya kayak gimana tuh? Contoh, Misalnya? misal kalau di productivity konvensional kan motivasi yang selalu digaungkan adalah
bahwa kita itu penentu garis hidupnya gitu. Jadi semua itu tergantung sama kita. Oke. Makanya ketika muncul keberhasilan, ini karena aku. Oh. Ketika muncul kegagalan, ya ini karena aku. Jadi stresnya itu tinggi banget potensialnya. Padahal kita perlu paham bahwa dunia itu kan gerak nggak cuma karena faktor diri kita, tapi ada banyak faktor eksternal yang kita nggak tahu. Betul. Berarti kalau produktivitas Islam kalau berhasil karena takdir, kalau nggak berhasil karena takdir, nyalain takdir dong. Nggak gitu. Oh nggak gitu, nggak gitu. Jadi kan kalau dari Islam kan berangkat dari mindsetnya kan kita perlu paham bahwa kita ada lebih deep ya qada dan qadar. Pokoknya takdir dan free will lah. Bahwa ada nih lingkaran yang memang kita kuasain, tapi kita cuma bisa mentok sampai titik ini nih. Nanti titik setelahnya itu udah bukan area kita lagi. Oke. Makanya apapun yang terjadi di luar titik yang udah kita usahakan, yaitu semuanya tergantung sama faktornya Allah aja. Allah mau bikin berhasil, alhamdulillah. Allah bikin gagal, ya alhamdulillah. Gitu. Oh gagal alhamdulillah. Iya. Harus disyukuri juga. Harus syukuri. Alhamdulillah gagal gitu. Luar biasa ya. Aku pas perjalanan sini tadi baru dengerin juga. Aku kan lagi tertarik juga dalamin tentang stoikisme kan. Jadi apa sih konsep yang dibawa dan lain-lain. Sebenarnya ada pesan yang menarik juga bahwa tadi itu dia ngasih sebuah dongeng. Jadi ada sebuah cerita. Oh stoik itu dongeng. Bukan. Dia ngasih contoh. Itu Bahwa Emang cocok jadi host podcast. terlalu nyerang mas, bukan Ferry Ruandi. Terlalu ofensif gitu. Pokoknya gampangnya ceritanya ada petani, dia punya kuda. Terus dia tuh miskin. Nah tiba-tiba satu malam kudanya kabur, hilang. dari ini dia apa sih namanya kalau tempat kuda itu kandang. Iya, Mas. kandang. Ya, kuda. kandang kuda. Udah. Nah terus karena dia miskin, tetangga ini pada ngunjungin dia, bilang sabar ya, ini musibah gini-gini. Karena tapi mereka nggak bisa bantu, cuma bisa motivasi doang. Relate itu. Relate. Di Indonesia. Waduh. Ketika bencana Aceh. Sabar, ini musibah. Waduh. Padahal kan itu ulah-ulah penguasa yang serakah. Masa ulah-ulah penguasa yang serakah disuruh sabar? Iya. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar lah. Dongengnya nggak ke situ sih. Enggak gitu. Dongengnya nggak ke situ sih. Padahal masih lanjut loh ceritanya. Tahu loh ceritanya. Kayaknya petani tadi nggak bahas politik. Lanjut kandang kuda. Nah, terus tapi kata petaninya bisa kita belum tahu ini bencana atau ini malah ini musibah atau ini malah anugerah. Jadi tetangganya bingung kan, masa kuda hilang masih bingung Iya. antara musibah atau anugerah gitu. Ya kan jelas-jelas musibah. Iya, masa anugerah, masa kuda hilang, anunya gerah, kan nggak mungkin. Sih dong. Ini banyak kalian enggak. Ada. Nah, terus malah besoknya ternyata kudanya balik lagi. Tapi bawa teman-teman. Ternyata kuda itu kabur ke kawanan gitu, yang lagi di dekat situ lagi apalah, study tour mungkin kawanan kuda itu. Nah, terus kuda ini ternyata seorang influencer gitu. Jadi pas dia balik lagi, BNN, tolong ya tes urin. Udah ngaco ada nih keringetan BNN. soalnya. Udah ngaco nih. Nah, pas dia balik lagi, bawa kuda banyak tuh ternyata. Nah, terus tetangganya lihat, wah, langsung jadi tajir. Nah, terus pas dibilang sama tetangga, enak ya sekarang kamu udah jadi tajir. Si petaninya bilang, kita nggak tahu ini musibah atau anugerah. Oh, berarti ketika ada kuda hilang ditunggu aja gitu berarti ya? Nah, tapi kan kudanya balik lagi, bawa banyak kuda lagi. Enggak, ketika ada orang kudanya hilang gitu. Oh, ya ini kan dongeng. Oh, dongeng. Oh, dongeng. Nanti dulu mas, jangan terlalu jauh. Jadi stoik tuh dongeng. Bukan. Gimana sih dia? Aku tahu tuh. Singkat Mas. cerita. Singkat cerita, terus anaknya ngurusin kuda ini yang banyak ini kan ada capek kan. Terus anaknya tiba-tiba kecelakaan lah, jatuh dari kuda, kakinya patah. Terus tetangganya jenguk lagi. Sabar ya, dari Kasihan musibah gitu ya. ini. Petaninya jawab lagi, kita nggak tahu ini musibah atau anugerah. Ternyata besokannya datang utusan raja ke kampung itu, bawa pasukan untuk siapapun laki-laki yang sehat akan dipaksa jadi tentara untuk ikut perang karena lagi posisi mau kalah. Nah, akhirnya semua pemuda di situ ikutan, tapi cuma anak si petani yang nggak ikut. Ya nggak ikut. Nah, terus datang lagi tetangga bilang, enak ya anakmu nggak ikut, dapat anugerah gini-gini. Petaninya bilang lagi, kita nggak tahu.
Tapi akhirnya berhenti di situ ceritanya. Tapi kenapa dia petani ya? Nggak peternak kuda ya? Karena dia punya Bukan itu punya yang ini. dikasih. Oh, bukan ya? Punya kebun. Dia punya kebun. Apa sih dia? Dia punya kebun, kudanya untuk bajak sawahnya kebunnya dia. Gitu. Gitu. Oh, Gini Mar, aku punya kisah menarik Mar. Mirip-mirip kisah Tentang kuda nggak? Enggak. Tentang Ini- kuda-kuda Ini ya? ada temanku tuh tak ajakin podcast. Terus katanya istrinya mau pergi, nggak bisa harus jagain anak gitu kan. Nah, terus pas istrinya pergi, ayo ikut podcast. Wah, kita nggak tahu ini musibah apa itu. Terus habis itu istrinya datang bawa teman-temannya. Langsung 3. Itu musibah atau anugerah? Kita nggak tahu. Tiba-tiba patah. Apa yang patah? Harapan. Harapan. Nah, Karena harapan. kebanyakan istri. Harapannya patah. Gitu. Karena kebanyakan. Nanti diklip ya bagian itu. bener-bener patah gitu. Punchline juga. Gimana Mar? Beda ya obrolannya tadi ya. Kayaknya sekali aja deh. Nah, berarti ada di situ bedanya. Ah. Nah, berarti kamu nggak suka produktivitas konvensional? Suka banget. Suka. Bahkan sampai sekarang masih suka. Oh. Maka karena itu aku belajar Islamic productivity bukan akhirnya meniadakan produktivitas konvensionalnya, tapi malah sebagai muslim aku jadi makin ngerti mana ranah yang bisa aku implementasi atau adaptasi, tapi mana yang harus aku filter gitu, eliminasi. Oke. Ya, jadi malah lebih enak belajarnya, nggak ngawang-ngawang lagi. Nah, kalau diterapin di tempatmu gimana kayak gitu, Mar? Apa yang berlawanan? Karena kalau secara brand mungkin aku nggak nyebut Islamic productivity, betul. Tapi tapi secara- banyak yang aku share itu selaras terus gitu. Betul. Oke. Jadi sebenarnya ada perbedaan paling fundamentalnya selain daripada intensi itu ada di mana sih? Buatku di intensi itu sih yang paling Intensinya. fundamental. Karena kan kita akhirnya ngomongin, kalau udah ngomongin niat ya, nanti turunnya ke misi hidup, ke visi hidupnya. Karena buat kita sebagai muslim kan, misi hidup kita udah clear, kita nggak bisa bikin sendiri. Jadi bedanya lagi adalah, kalau kita nggak pakai Islam, misi hidupnya itu bikin sendiri. Tapi kalau pakai Islam, itu nggak bisa bikin sendiri. Karena kita perlu paham hidup itu alasan, jadi kan misi ngomongin why, kenapa? Kenapa kita hidup di dunia, apa alasan kita diciptakan di sini. Kalau nggak pakai Islam, biasanya akan bikin sendiri. Oh, aku hidup di dunia itu buat apa? Buat mencapai ini, buat mencapai itu. Aku dilahirkan untuk jadi A, untuk jadi B, untuk bikin orang ini, untuk bikin orang itu. Jadinya malah asbun gitu ya, salah nebak gitu ya? Nah, jadinya kan tebak-tebakan. Nah, dan kita nggak tahu tercapai apa enggaknya kan akhirnya gitu. Tapi tetap semangat aja buat ngejar itu, Ya. gitu. Iya, iya. Jadi ketika dia mikir makanya aku selalu nyampein bahwa semua manusia pasti akan ada titik di mana dia bertanya ke dirinya, aku nih di dunia buat apa sih? Pasti ada momen itu. Nah, cuma responnya yang beda-beda. Ada yang responnya dalam banget, ada yang respon cuma ya udahlah, lewat aja. Akhirnya balik lagi ke kehidupan biasa. Gitu. Asal menjalani aja. Iya, asal Yap. jalanin aja. Kalau buat kalau kita melihat ya, produktivitas itu untuk menjadi seseorang yang memiliki pemahaman tentang productivity gitu ya. Itu apakah harus paham tentang time management apa enggak sih, Mar? Ya, itu salah satu bagiannya. Salah satu Karena bagian. ketika kita bicara ilmu productivity, itu banyak sekali cabangnya. Gitu. Semuanya. Yang paling rendah apa? Yang paling basic sebelum kemudian orang tuh nyemplung di dalam Ketika baru memulai. Kita nyebutnya bukan rendah ya, tapi fondasi. fondasi. Itu selalu kita mulai dari ya purpose discovery dulu. Jadi Oke. nemuin tujuan hidup kita termasuk visi misi itu. Karena nanti itu akan menentukan kemana kita melangkah gitu. Jadi ketika kita productivity, kalau sangat disederhanakan, ada aspek efektif, ada aspek efisien. Ini banyak yang sering ketukar nih. Oh iya. Jadi kalau Efektif apa tuh? efektif itu sesuai dengan tujuan. Jadi kalau nggak ada tujuan ya pasti nggak akan bisa. Betul. Kalau efisien itu kita menggunakan sesedikit mungkin sumber daya. Oke. Jadi misalnya ada si A ngedit satu video butuh 10 jam. Si B ngedit satu video cuma butuh 3 jam. Yang si Adelis tadi. Belum tentu. Iya, itu lebih lama 20 jam itu satu video. Tergantung videonya, Pak. Berarti si B lebih apa? Si B lebih efisien. Efisien. Tapi kalau ternyata si B hasilnya ini jelek harus direvisi, si A udah lolos, berarti si A yang efektif. Efektif. Nah, maka kita harus efektif dan harus juga efisien gitu. Oke. Jadi banyak orang yang ketukar
soal itu ya. Betul. Nah, efektif efisien itu ada hubungannya dengan time management nggak? Nah, time management itu di aspek efisiennya. Oh. Jadi kalau kita ngatur waktunya benar, kita fokus nggak terdistraksi, kita ngerjain kerjaan itu jadi cepet banget kan. Kalau kita sambil terdistraksi hal lain pasti jadi jauh lebih lama. Nah kalau itu kita udah kuasain, kita bisa satset tuh ngerjain apapun, belajar apapun yang sesuai dengan tujuan kita, efektif tadi. Nah, di Jogja ini banyak orang yang gajinya di bawah UMR tapi jam kerjanya melebihi buruh pabrik. Oh. Ya, sekitar 8-12 jam gajinya di bawah UMR. Itu masih banyak banget di Jogja. Ya, kita nggak bisa menjudge itu baik atau buruk gitu. Itu musibah atau anugerah gitu kan, Bud, ya. Ya tentu saja musibah ya buat yang dapat. Orang masih bilang anugerah, tapi musibah lah. Oh, siapa tahu besok nikahin anak owner perusahaannya. Ya. Gitu kan ya. Tapi itu belum tentu juga. Oh, itu belum tentu juga. Terlalu drama. Terlalu drama. Nah, untuk orang yang pekerja 9 to 5 gitu ya, atau kerjanya 8 jam dan yang 12 jam dengan gaji di bawah UMR kayak gitu. Ketika dia pengen men-scale up penghasilannya, nah kayak gitu, apa hal paling fundamental yang harus dia perbaiki? Udah jelas kalau kita nggak ngasihin cukup banyak, itu pasti kurang di skill kita, sehingga kurang value kita juga. Lalu selanjutnya high skill, high value, high income, udah jelas. Jadi kalau income kita belum tinggi ya skill kita belum tinggi, kita belum irreplaceable kan. Kita masih punya skill-skill dasar yang dimiliki banyak orang. Dan umumnya orang-orang yang gajinya di bawah UMR, sorry to say, masih masuk kategori kuli kan, mengerjakan hal yang ya udah standar dan dia bisa digantikan dengan mudah oleh orang lain. Betul. Jadi kalau kita mau income kita meningkat, ya skill kita harus meningkat sehingga kita kuasai skill yang lebih sedikit orang yang bisa. Gitu. Jadi coba pelajari skill baru sambil coba tambah kerjaan freelance, itu cara paling default untuk naikin income sih. Ya, berarti kan bukan dari sisi bukan dari sisi gimmick ya, tapi memang dari sisi value. Makanya kamu ngedit ya, nah skillnya apa? Aku bisa ngedit sambil kungfu. Nggak perlu kayak gitu. Harus ngedit sambil kungfu. Ngedit sambil boker, nggak usah, itu bukan skill itu ya. Jadi memang naikin Lebih ke skill itu, pegel. Skillnya pegel sih. Nah, terus untuk naikin skill, nah gimana kalau mereka udah punya tanggungan, Mar? Ya sama juga, kalau mau udah punya tanggungan atau belum, tetap harus naikin skill. Dan kalau misalnya punya tanggungan, berarti harus segera dapat income yang lebih. Betul. Ada yang harus dikorbankan. Oke, apa tuh yang dikorbanin? Kambing? Sapi kayaknya. Sapi. Unta ya. Oh, UMR, bawa UMR korban sapi. Itu soal panitia korban itu. Nah, jadi mungkin waktu tidur, Waktu tidurnya. waktu nge-game-nya, rekreasi, waktu mainnya, waktu nonton. Ya masa lu udah miskin males gitu. Kombinasi. Gimana itu? Asik. Jadi kalau aku ngelihat itu ada juga orang yang pernah kerja sama aku, pegawaiku. Itu tuh kayak gini. Dia skillnya skill basic, ya skill jaga toko biasa. Nah, cuma kemudian karena anaknya yang pertama SMA, yang kedua SMP, yang ketiga SD, kebutuhannya kan banyak tuh. Yeah. Nah, dia kemudian nambah kerjaan serabutan, gitu. Habis itu dia kayak bener-benerin palang air, terus pasang instalasi listrik dan lain sebagainya. Jadi dia tuh kalau baru istirahat jam 12 malam. Baru. Nah, itu pun masih ditambah dia buka warung di rumahnya untuk mencukupi semua kebutuhannya. Nah, berarti apa? Kalau mungkin di luar sana banyak orang yang merasa aku udah malas belajar. Nah, malas belajar tapi jangan malas hidup gitu loh. Iya. Gitu. Artinya tetap harus berkarya, tetap harus bekerja ya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Malas belajar itu ya pilihan ya, tapi menelantarkan keluarga itu pilihan yang dolim menurutku. Gitu. Apa takon apa? Ayo. Wis entek. Nah, kalau kamu ngelihat bahwa di Jogja ini juga terkenal dengan istilah slow living. Ya. Gitu. Slow living itu banyak disalah maknai bahwa hidup di Jogja itu kayak melambat ya. Menerima apa adanya gitu ya. Menerima apa adanya. Ya sebenarnya melambat juga sih. Iya. Melambat pergerakan UMR juga melambat kita ini kan. Iya, Ya, naik 2,8 sementara rumah 500 juta itu sangat Rumah 1 Pinggir meter banget, aja 7 juta tanah doang. Nggak sampai gajinya ya.
kuburan di San Diego Hills Jakarta itu aja 20-an juta. Harus mati, nggak mikir duit ya. Dia harus kerja setahun dulu tuh buat meninggal. Prepare. Itu belum cukup karena masih harus nabung kan. Nah, apakah slow living itu sama dengan produktif? Ini menarik karena ada satu buku yang baru diterjemahkan, dikirimkan ke aku juga untuk aku kasih review ya. Judulnya adalah Slow Productivity. Si ini Calvin Report. Iya. Itu udah ada buku tapi baru diterjemahkan tahun lalu. Udah lama kan itu bukunya? Bukunya udah lama. Ngobrol aja kalian berdua. Bagus bukunya, bagus. Slow Productivity. Nah, gimana tuh isi bukunya? Jadi idenya gini, banyak yang salah mengartikan padahal harusnya slow living itu konsep yang bagus karena kita nggak terburu-buru, kita nggak harus ngelakuin semuanya serba cepat, akhirnya kita tidak sempat hadir, kita tidak sempat mindful, dan banyak sekali kita korbankan waktu itu. Nah sebenarnya slow productive ini konsep ya kita tetap produktif, tapi kita bisa menyeimbangkan dengan ya hidup kita juga, kita tetap bisa menikmati hidup kita. Faktanya satu aktivitas yang paling aku senangi saat aku solo traveling dulu itu adalah ketika dulu kan naik motor ya, sendirian antar kota naik motor. Itu yang paling kamu Itu senengin? yang paling aku senengin. Lebih dari ke gunung alam, ke pantai yang cakep itu yang paling menyenangkan. Kenapa? Karena tadi kita nggak bisa sambil terdistraksi buka handphone kan. Betul sih. Jadi benar-benar hanya aku dengan diriku sendiri gitu loh. Dan itu benar-benar slow living yang aku rasakan. Di Jogja ini juga aku ngerasain slow living sehingga aku bisa ngelakuin separasi dari pagi sampai siang cukup, aku bener-bener highly produktif, beresin semua tugas kerjaan, sehingga dari siang, sore, malam aku bisa punya waktu untuk nikmatin suasana Jogja, mau alamnya, mau pantainya, mau gunungnya, sama keluargaku, sama teman-temanku. Dan di situ sih balance yang perlu kita ciptakan. Jadi semakin kita bisa sangat produktif, kita semakin bisa menikmati si slow living itu. Nah, tapi yang menjadi salah arti adalah ya udah akhirnya nggak produktif sama sekali, akhirnya malah malas-malasan. Nah itu justru yang keliru gitu. Oke, kalau Putra, mungkin nggak semua orang menerapkan sistem yang kayak gitu. Slow living tadi. Kalau mungkin apa yang terjadi dengan dunia ini gitu loh? Kemarin Atau society lah. Aku dapat kalimat yang bagus sih kemarin itu. Jadi gimana cara kita membedain orang itu atau parameter tingkatan orang itu bodoh atau cerdas gitu. Nah, terus dibilang bahwa bodoh itu identik dengan ketergesa-gesaan, hustle. Makanya kan sebenarnya kalau era sekarang kapitalis itu kan dia lebih ke hustle culture. Betul. Apalagi Muhammad Faris nulis di bukunya The Barokah Effect itu emang dia bandingin tuh. Ini Barokah culture, ini hustle culture. Iya, betul. Nah itu disandingin banget sama dia. Terus juga bukunya Calvin Slow Living itu juga makin nguatin itu. Dan ternyata dalam Islam juga dijelasin bahwa tergesa-gesa itu sifatnya setan. Jadi align banget gitu loh. Nah, ketergesa-gesaan itu kan ciri dari kita tuh dapat sebuah masalah. Hidup itu kan penuh masalah. Betul. Nah, cara kita ngerespon masalah itu kan tergantung pengetahuan kita. Opsi yang muncul berapa banyak itu kan tergantung kita informasi kita seberapa banyak, seberapa bagus. Kayak misal tadi kerja deh cari uang. Betul. Buat orang yang ngerti dari kecil diajarin bahwa cari uang itu satu-satunya cara adalah dengan jadi karyawan, maka dia nggak akan lihat posibilitas lain. Betul. Jadi kok kamu jadi karyawan doang? Ya gimana mau dapat duit kalau nggak kerja jadi karyawan? Gitu kan? Karena dia nggak ngelihat posibilitas lain. Kalaupun dia lihat misal, enak ya jadi pebisnis, tapi resiko yang dia lihat. Pebisnis kan emang enak tapi resikonya bla 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 bla. Atau ya dia mah enak punya privilege gini. Akhirnya mentality crap. Crap mentality. Nah jadi nggak bisa lihat orang seneng lah pokoknya gitu. Itu mah gini, itu mah gitu. Nah makanya apakah semua orang bisa nerapin slow living? Defaultnya harusnya bisa. Karena itu nilainya Islam sebenarnya. Bahwa kalau kita hidup, bahkan Rasulullah nyampein tuh, enak banget jadi muslim. Hidupnya tuh serba enak ketika dia dapat anugerah, dia bersyukur. Ketika dia dapat musibah, dia sabar. Nah, jadi dua kunci itu yang bikin orang bisa slow living kan sebenarnya. Iya. Betul. Nggak harus terburu-buru, nggak harus hustle. Jadi kebanyakan orang ketika dapat musibah tiba-tiba jadi hustle. Waduh ini gimana nih? Harus gimana nih? Akhirnya ya worst case-nya kan akhirnya tindakan kriminal atau yang haram gitu.
nyuri dari tempat orang, atau kayak tadi kita punya pegawai tiba-tiba kok omsetnya turun drastis, ternyata duitnya digelapin. Kayak aku punya teman dia pengusaha, dia harus hampir 80% karyawan dia pulangkan, di layoff karena dia ketipu sama karyawan finansialnya sendiri. Dibolari duitnya berapa M. Dan itu bikin dia terpuruk, padahal itu bisnis dia satu-satunya kan. Wah, itu benar-benar bikin, padahal sebelumnya aku sama istri tuh ngeliat hidup dia kayak enak-enak aja gitu. Enak ya punya usaha gini-gini. Terus pas kita ngobrol udah berapa 2-3 tahun gak ketemu, kita ngobrol lagi, tiba-tiba dia sambil nangis cerita. Makanya pas kita datang kok kayak sepi karyawannya, apalagi libur apa gimana. Ternyata 80% di layoff. Berarti solo living itu bukan yang kayak menikmati hidup, nggak ngapa-ngapain gitu ya? Jadi ya itu poinnya adalah menikmati hidup itu. Tapi menikmati hidup itu bukan nggak ngapa-ngapain. Iya, gitu. betul. Dan kadang orang tuh terjebak dalam stigma kayak gini. Jadi Muslim itu tuh kita akan selalu lekat dengan kalimat disiplin. Karena Islam tuh Islam itu termasuk agama yang kemudian sangat menghormati waktu. Iya, betul. Nah, cuma kadang orang tuh menstigma disiplin itu menjadi sesuatu yang berat. Padahal sebenarnya itu tuh efek yang sangat baik buat diri kita. Nah, apakah slow living dalam menghargai waktu atau kalau bahasa gampang ya, slow living itu terkait dengan mindset atau perilaku sih sebenarnya? Tentu pertama pasti mindset sih. Dua-duanya. Iya, karena mindset itu kan nanti mencerminkan perilaku. Nah, soalnya gini, itu relate banget. Habib tuh pernah ngomong kayak gini, kecanduan yang paling enak itu adalah kecanduan disiplin. Habib Nurmagomedov. Dan mustahil seseorang yang berpegang teguh pada agamanya, maksudnya Islam, itu nggak disiplin. Orang kalau kemudian menerapkan Islam pasti disiplin. Ya kan Allah bersumpah banyak banget tuh. Ada wal asr, ada kemudian wadduha, wal lail dan semuanya. Itu kan berkaitan dengan waktu. Jadi ya kalau kemudian kita menghargai waktu ya otomatis kita akan bisa menghargai diri kita. Gitu. Kita tidak akan membiarkan diri kita itu sia-sia tanpa ilmu gitu loh. Kita tidak akan membiarkan diri kita itu ya cuma diem aja dengan kedok slow living. Gitu. Oh iya betul. Sebenarnya males aja sih sebenarnya. Nah, Sebenarnya males yang dibalut slow living. Topeng aja. Nah, itu kayak ateis, tapi sebenarnya malas sholat. Iya sih, kayaknya males. Ya. Aku ini agnostik, sebenarnya malas puasa. Kayak gitu. Nah, padahal ketika disuruh intermittent fasting kuat. Disuruh leg day kuat, tapi disuruh puasa, disuruh taraweh, waduh, berat. Gitu. Tapi berkaitan dengan disiplin tadi Mas, aku tuh pernah dengar ya, disiplin itu membebaskan. Iya gue. Kan banyak orang tuh yang menganggap disiplin itu kayak mengekang gitu. Kamu harus berangkat jam segini dan segini, aku harus belajar jam segini sampai jam segini misalkan. Tapi ketika misalnya disiplin membebas itu maksudnya, misalkan contoh, ketika kamu disiplin belajar, misalkan belajar bahasa Arab lah misalkan, kamu disiplin dari jam 7 sampai jam 8 gitu. Misalkan. Kenapa kok belajarnya bahasa Arab, nggak bahasa Jawa? Enggak, bukan itu poinnya. Poinnya bukan itu. Oh, bukan itu. misal dia disiplin belajar bahasa Arab gitu, setiap hari jam 7 sampai jam 8 gitu kan. Kan kayak mengekang kan, harus belajar terus gitu. Tapi sebenarnya itu kan membebaskan dia. Ketika dia disiplin terus gitu kan, dia bebas mau bicara bahasa Arab yang kayak gimana gitu kan. Paham nggak? Jadi dia disiplin hari ini untuk kebebasan di masa depan. Ya, maksudnya gitu. jadi bebas gitu loh dalam tanda kutip. Makanya tadi kan kayak pertanyaan Mas Robi tentang gimana kalau dia pekerja udah punya keluarga terus dia bahkan di bawah UMR. Ya mungkin disiplin dia yang sekarang kayak tadi Umar bilang harus naikin value dia, belajar apa. Kan banyak yang dikorbanin. Dia nggak bisa santai, dia harus disiplin. Tapi kalau di usia disiplin segitu mau belajar lagi kan udah. Nah udah itu mentok. problemnya Itu kadang-kadang. excuse itu. Ya. Gitu. Iya, alasan doang. Oh iya. Sebenarnya itu alasan. Kalau misalnya nih orang yang usia 40 tahunan gitu ya, nah itu life skill apa yang kemudian dia bisa pelajarin gitu? Udah klienku banyak, ada yang umur 40, ada umur 50. Oh iya, tapi kan gajinya nggak di bawah UMR. Nah, di situ perbedaannya. Kan gajinya itu, Kan nggak mungkin orang ikut kelasmu gajinya di bawah UMR Jogja. artinya berdasarkan skillnya juga kan, berdasarkan value dia juga kan. Ya artinya paling gampang sebenarnya apa yang dia minati, dia senangnya apa. Lalu kemudian sekarang kan udah ada listnya high paying skills itu apa. Entah misalnya dia belajar graphic design dan akhirnya dapat klien, atau belajar video editing, freelance editan, ada banyak sebenarnya apa yang dia minati jadi jago di situ. Dan aku pernah lihat konten tukang bangunan, mohon maaf, difabel.
Oh, ini aku tahu aku. Dan tahu. sekarang itu kan orang ngedit itu kan nggak perlu susah-susah ya. Kadang konten-konten dalam tanda kutip malas ngedit gitu ya, yang cuma lagi nukang terus pakai caps tulisan-tulisan inspirasional gitu kan cepat ngangkatnya. Nah, di situ dia ngasih motivasi terkait bahwa dia itu difabel, usia di atas 40 tahun, kuli bangunan, itu masih bisa survive dan bahkan kemudian diundang menjadi pembicara-pembicara. Nah kan bisa. Iya kan ada dikit sih, tinggal ya dia mau apa enggak buat men-challenge diri kayak gitu tuh. Untuk kemudian jeli tadi tuh loh. Kalau kita ngebayangin. Nah, mungkin skill banyak yang lebih jago. Tapi dalam sisi sosial media mungkin dia top of mind-nya. Gitu. Nah, mungkin terakhir buat Putra sama Umar gitu. Sebutin 3 buku yang buat teman-teman harus baca yang terkait dengan personal development buat Umar. Nah, buat Putra resep dapur yang bisa bikin makin produktif. Nah, sama Putra juga 3 buku. Ya Umar dulu. Sebenarnya ada banyak sekali ya, tapi kalau 3 Hanya boleh membaca 3 buku dalam hidup. Al-Quran. Kayaknya itu nggak perlu masuk list. Masa iya sih? Masa ada yang nggak baca? apa ya? Apa? Yang subjektif aja. Yang Kalau buat aku yang paling mengubah hidup dan sangat menampar tuh 5 AM Club Robin Sharma. Oke. Padahal kita udah diajarin di Islam, tapi aku tidak mempraktekkan itu dan baru tertampar ternyata banyak sekali yang diajarin di situ harusnya aku udah tahu sebelumnya. Gitu. Yang kedua adalah 7 Habits of Highly Effective People. Stephen Covey. Ketiga. Yang ketiga apa ya yang ketiga? Aku harus memilih dari banyak buku ini. Ini aja, Indistractable Nir Eyal. Oke, tahu aku. Putra. Yang nomor 3 buat sebenarnya tadi sih 7 Habits of Highly Nggak Effective bersama. People. Itu bagus banget. Nggak bersama. Masih banyak yang lain. Masih banyak yang lain. Atomic Habits. Gak apa-apa. Itu James Clear. Banyak ini loh, audiobooknya banyak loh. Banyak. Itu teman-teman asik banget tuh kalau mau dengerin sambil jalan. Karena buatku untuk orang awam masuk, Betul. untuk yang udah belajar juga masuk. Setuju. Jadi betul. ringan juga kan pembahasannya. Iya. Jadi emang pas banget gitu. Nah kalau yang kedua, Gramedia banget ya dia. Pasti ono nih. Abis ini aku win friends ini. Nanti yang nomor 1 itu tabungnya Tan Malaka. Kalau nggak Rich Dad Madiro. Poor Dad. yang kedua ini aku masih proses baca juga sih, tapi bagus banget. Barokah Efeknya Muhammad Faris. Karena dulu kan aku ngira barokah itu nggak bisa kita rasakan secara tangible. Wah, tapi dari hasil riset dia yang tahunan itu ternyata bisa ditangiblein loh cara-cara ngukur dan lain. Itu bagus banget. Nah, yang posisi pertama itu buatku belum tergantikan sampai sekarang itu The Model punyanya Pak Nopriadi Hermani. Itu bagus banget. Aku sampai 3 kali baca itu. Itu Delis seneng banget tuh. Pokoknya buku-bukunya Ustadz Nopri, itu Delis seneng banget tuh. Bagus banget sih itu. Apa Del? Buku favorit model? Favoritnya Ustadz? Buku cetakan Ustadz? Wonderful Favorit Couple. Jawab aja di model. Di model kan banyak. Yang mana? Yang apa? Yang couple, yang Yang apa? sama yang ini. Gitu. Terus ada yang warna hijau tuh apa namanya? Model apa? Couple. Taiwan model. Apa namanya? Wonderful Couple. Wonderful Couple. Hafal banget ya. Hafal banget dia kan. Lanjut. Pokoknya kalau aku bahkan kalau diminta apa satu buku yang harus dibaca sebelum meninggal, aku saranin itu sih. Bukan Quran The ya? Model. Kan kita nggak masukin itu di cara ini. Jadi kamu anti sama Quran? Itu kayaknya default deh. Kayak kita ngomongin ibadah apa andalan kamu? Sholat subuh. Kayaknya sholat subuh ya ibadah yang wajib deh. Masa wajib jadi nandalan? Itu kan standar minimumnya. Nah itu standar host podcast emang harus gitu. Makanya dibalik aja inverse-nya apa. Soal gitu. Jadi kalau aku dapat penawaran jadi host, itu tuh udah ngosongin kepala, pokoknya bodoh aja gitu. Gitu. Nah, Del, ada nggak Del? Kamu kan orangnya buku banget nih. Gitu. Ada nggak buku yang menurutmu 3 buku tersesat yang sebaiknya harus dibaca? Bukan ya. 3
3 buku yang kamu 3 buku. rekomendasiin Eh, tentang self development versimu. versiku. Udah disebutin sih rata-rata ya. Nggak boleh sama. Oh, nggak boleh sama. Kamu kan sering baca buku. Iya. Banyak banget buku yang kamu baca. Ini ya. Dia bacanya buku atlas, Bro. Ngapalin bendera-bendera. Berapa itu ya? Burundi, Nicaragua. Apa nomor 3? Ah. Ini Mars Venus ada karyanya Mars John Venus. Gray gitu Oke. tuh sangat apa ya mencoba komunikasi lah itu buku komunikasi terus Yang kedua. yang kedua ada How to Win Friends and How to Win Influence Friends. People. Oke. Ya, Ya. Dale Carnegie. Ya. Nomor Terus, 1. nomor Nomor 1. satu tuh Logical Fallacy. Logical fallacy. Ya, dia membahas tentang ya logika-logika yang ada di masyarakat yang ya sebenarnya salah gitu, cuman banyak diterapkan gitu. Itu salah satu yang mungkin memancing critical thinkingku lah gitu. Wah. Nizamul Islam nggak masuk. Enggak. Iya. Ayo, Mas Romi, Iya, 3. iya, Nggak usah. Oke, Ayo 3. apa ya? Aku rajin ke. Dia lebih ke film sih, 3 film. Wah, kalau film aku seneng. 3 film. Ini aja tiga buku ya yang harus teman-teman baca. Yang pertama catatan seorang demonstran Suhoki. Oke. Gitu. Oke. Kenapa kok itu? Kalau aku menganggap itu buku self develop. Kenapa? Karena Suhoki itu dari kecil selalu menulis apa yang dia lihat tiap harinya. Sampai dia meninggal. Gitu. Wow, meninggal sih nulis deh. Siap malaikat. Udah mau selesai nih. Kurang titik. Nah, itu catatan seorang demonstran itu men-triggerku untuk kemudian Demo. nulis di notes. Nulis di notes setiap hari hal menarik apa yang aku dapatkan hari itu gitu. Oh, kayak bukunya Storyworthy tuh, bagus. Wah, nggak tahu apa itu. Sama juga, jadi dia ngajak kita untuk nulis setiap hari. setiap hari. Tapi itu POV-nya selalu politik. Oh, gitu. Jadi ada syarikat Islam merah, ada syarikat Islam putih. Melihat gitu. Terus pocok dewe gitu ya. Terus kemudian yang kedua sebenarnya sama Dale Carnegie tadi. Nggak boleh sama. Nggak boleh sama. Boleh sama. Ya, Dia yang bikin aturan. Itu ada bukunya Alda Waldawa dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Iya, jadi silakan dibaca. Itu tentang bagaimana mengelola hati, mengelola jiwa ketika realita tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi. Dalam. Gitu. Terus kemudian yang pertama, apa ya? Yang pertama. Nizamul. Enggak. Wah, aku kurang itu. Wus. Kurang itu. Oh, itu kurang. Kurang. Atakatul Hizbi. Pembentukan partai politik Islam. Itu harus kalian baca karena itu asli. Ternyata ketika kita bikin movement seperti ini salah. Itu ternyata kalau kita bikin kayak gini ternyata salah. Itu hanya kemudian menurunkan kesadaran umat terhadap dakwah seperti apa. Dan MBG makin merajalela. Itu dia. Surat ini itu berkaitan dengan MBG. Salah. Terus ya, itu. Ya itu aja ya dari Itu kita aja. teman-teman. Jagongan Santan kali ini terima kasih buat Umar Al-Faruqi, terima kasih. Betul jenengmu gue? Iya benar. Betul. Masa hostnya nggak tahu. Masa nggak tahu sih. Kurang riset. Tahu. Ya, terima kasih juga buat Mas Delis, Putra. terima kasih juga buat Muhammad Agus Saputra yang sudah comeback Gus pada Gus Putra. Belum. Ya. Sudah comeback pada Enggak. kesempatan siang hari ini. Siapa? Ya. Terima kasih juga buat semuanya. Terima kasih juga buat Pak Prabowo, Gibran, Bahlil, dan juga para Menteri Mayor Teddy. Juga kami terima kasih. Pokoknya terima kasih. Pokoknya terima kasih semuanya. Terima kasih juga buat Khomeini, ya. Terima kasih juga buat Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Terima kasih juga buat Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kebanyakan udah. Udah. Terlalu Kita banyak. adalah podcast yang lebih baik Terlalu daripada banyak. podcastnya kementerian, ya gitu. Terima kasih. Sampai jumpa tetap di podcast Jagongan Santan. Canda tanya bersama.